kita tumbuhkan rasa cinta, masih menjelang mahabbah apa? Seraplah segala yang mungkin membuatmu jatuh cinta sama Allah. Nanti ini kalau di Ghazali lebih jelas. Kalau di Ghazali kan di Ihya itu bilang, apa sih yang membuat kamu jatuh cinta? Kalau kamu bilang, yang cantik-cantik Pak, yang maha cantik itu Allah. Jadi harusnya yang paling kamu cintai Allah. Saya suka dengan yang baik-baik Pak. Loh, yang maha baik, paling baik di alam semesta ini Allah. Siapa lagi kalau bukan Allah yang paling baik? Harusnya kamu jatuh cinta sama Allah. Saya mungkin perempuan, saya suka yang maco-maco Pak, yang kuat Pak. Loh, yang paling kuat dan kuasa itu Allah. Harusnya kamu jatuh cinta sama Allah. Saya suka yang indah-indah Pak, yang paling indah itu Allah. Harusnya juga kamu jatuh cinta pertama-tama sama Allah. Nah, itu Ghazali. Jadi menyerap keindahan dan keagungan Allah, hasilnya pasti cinta. Kalau di Robiah kan ada syairnya. Jadi Tuhan, semua yang aku dengar di alam raya ini, ocehan burung, desir dedaunan, gemercik air di pancuran, nyanyian burung bersahutan, hembusan angin, suara halilintar, dan suara kilat yang berkejaran. Kini kusadari sebagai tanda bukti atas keagunganmu dan sebagai saksi abadi atas keesaanmu, juga sebagai kabar bagi manusia bahwa tak satu pun ada yang menandingimu dan menyekutuimu. Jadi ini sebenarnya syair ini muncul ketika Robiah merasa galau. Aku ini termasuk wanita solihah, kok pekerjaannya main seruling dan menyanyi. Jangan-jangan Allah tidak suka ini. Tapi setelah dia mendengarkan alam semesta, melihat keindahan alam, dia sadar bahwa ternyata bunyi-bunyian, termasuk segala keindahan yang lain, itu justru menunjukkan keberadaan Allah. Mulailah dia jatuh cinta sama Allah, serulingnya ditinggalkan, nyanyinya ditinggalkan. Bukan karena seruling dan nyanyi mungkin menurut dia sesat, tapi karena dia mulai jatuh cinta sama Allah. Kalau sekedar suara, kan dia melihat alam semesta ini isinya penuh dengan suara. Kalau suara seruling itu dianggap sesat, berarti semua suara yang lain juga bisa. Ada suara halilintar, suara burung ngoceh, kalau suara itu sesat. Cuma Robiah tidak karena itu dia meninggalkan serulingnya, tapi karena dia tergetar menyerap keindahan dan keagungan Allah. Kalian yang belum bisa menangkap keindahan dan keagungannya Allah, susah untuk jatuh cinta sama Allah. Tadi saya bilang, yang paling baik kan Allah, yang paling indah kan Allah. Tapi kan karena pikiran kita selama ini terbiasa indah dan baik itu yang fisik dan materi, untuk jatuh cinta pada Allah yang tidak fisik dan materi itu agak susah. Kamu lebih suka jejer artis yang seksi, yang wow, daripada Allah yang susah membayangkan bentuknya, yang karena kamu terbiasa materi. Harusnya kalau kita sejak kecil tidak dibiasakan hanya menyerap yang materi-materi, kita lebih mudah untuk mengagumi kuasa Allah dan jatuh cinta sama Allah. Ya mulai latihan. Kalau di sufi kan ada latihan melihat kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Oke, menjelang yang kedua, kemampuan kedua. Terus yang ketiga, ini syairnya yang paling terkenal. Mencintai Allah itu 2 dimensi. Itu kan kalau Arabnya dulu saya apal karena skripsiku tentang cinta. Uhibbuka hubbaini, hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidzaka. Fa ammal ladzi hubbal hawa
Fasyuhli bidzikrika amman siwaka wa ammal ladzi hubban bi annaka ahlun lahu fakashfuka liyal hajbu hatta aroka. Sudah lama hafalannya. Zaman saya S1. Tahun berapa itu ya? 98. Jadi katanya Robiah, aku mencintaimu dengan dua cinta. Bukan dua cinta, itu cintanya jumlahnya dua, tapi cintanya dua dimensi. Dimensi pertama apa? Cinta karena diriku. Yang kedua, cinta karena dirimu. Cinta karena diriku itu apa? Ya karena aku selalu sibuk mengingatmu. Kalau cinta karena dirimu, karena engkau menyambut cintaku, kemudian mengungkapkan dirimu sehingga aku bisa melihatmu. Itu berarti aku dan engkau sama-sama dalam cinta yang satu. Jadi cinta kita ini dua dimensi katanya Robiah. Karena aku dan karenamu. Dari sisi aku menuju dirimu lewat kesibukanku mengingatmu, dan engkau menunjukkan dirimu padaku. Nah, cuma selanjutnya, baik untuk ini maupun untuk itu, pujian bukanlah bagiku. Bagimulah pujian untuk semua itu. Jadi, apakah ini aku yang mengingatmu selalu atau engkau yang membukakan dirimu padaku? Ini semuanya skenariomu dari dirimu. Jadi yang layak dipuji, kalau ini baik, itu hanya engkau, bukan aku. Kalau aku sekarang jatuh cinta padamu, ini semua jasamu, bukan jasaku. Beda dengan kita cinta sama lawan jenis, kita cinta sama orang tua. Itu kan aktornya kita. Tapi dalam cinta ketuhanan ini, hanya Allah yang ada. Jadi pujian hanya layak bagi Allah. Yang layak dipuji itu hanya engkau, bukan aku. Itu. Jadi cinta itu melibatkan dua dimensi. Dimensi aku yang mencintai dan engkau yang dicintai. Cuma dua dimensi ini sebenarnya hakikatnya skenario dari engkau yang dicintai, yaitu Allah. Maka yang layak dipuji hanya engkau ya Allah, bukan aku. Jadi maksudnya Robiah, aku tidak akan membangga-banggakan bahwa ini loh aku sufi, mencintai Allah. Kalau berdoa nangis-nangis, jamaah aku nangis kabeh kalau dengerin aku doa. Tidak begitu. Yang layak dipuji hanya engkau dalam kisah cinta ini, bukan aku. Nah, itu maksudnya Robiah dengan dua dimensi cinta. Terus, manusia katanya Robiah, kenapa sih harus masuk ke Allah lewat cinta? Karena hanya lewat jalur cintalah kita bisa membuka hijab yang merintangi kita sama Allah. Jadi katanya Robiah, Allah menutup hati makhluknya dengan hijab yang halus. Para ulama terhalang karena keluasan ilmunya. Para zahid terhijab karena amalnya. Dan para hukama tak mampu menembus karena kehalusan hikmahnya. Jadi kesibukan dunia kita itu adalah ujian dari Allah. Yang menghijab kita justru dari Allah. Jadi Allah menguji cinta kita padanya itu dengan hijab-hijab ini. Sehingga kadang-kadang kita terlena oleh hijab-hijab ini. Pandangan kita tentang Allah terhalangi. Kita ngerti tentang Allah dari ilmu kita. Akhirnya kita dalam tanda petik menyembah ilmu kita. Kita memahami Allah dari buku-buku filsafat. Kemudian kita konsepkan Allah sesuai filsafat kita. Dan konsep itulah yang kita sembah.
Kita tidak merasakan Allah, tapi kita mempertuhankan konsep kita tentang Allah. Itu yang dikritik oleh Rabi'ah. Itulah hijab. Kita harus menghilangkan hijab-hijab ini. Kita rasakan langsung Allah. Kan sering ya teman-teman mengkritik, jangan-jangan yang kita sembah bukan Allah, tapi konsep kita tentang Allah. Mungkin memang begitu resepnya Rabi'ah, maka jangan berhenti di konsep. Alami dan rasakanlah Allah dalam hidupmu. Para ulama sering terhijab oleh ini, oleh ilmunya. Orang-orang zahid kadang terhijab oleh amalnya. Fokusnya hanya pada sholat malamnya, loh saya ngaji tiap hari, loh saya. Fokusnya ke situ. Seolah-olah kalau sudah itu sudah selesai. Kalau para hukama ini ahli fikih, ahli hukum, terhijab oleh hikmahnya. Para filosof itu juga terhijab oleh hikmahnya, terpesona oleh keindahan konsep-konsepnya, sehingga terhalang dari Allah. Maka jadilah orang arif, kayak tadi saya jelaskan. Orang arif yang pengetahuannya lewat rasa, intuisi, langsung nyambung dengan Allah. Kalau kita langsung nyambung sama Allah, nanti Allah akan menempatkan kita dalam cahaya cintanya. Relasinya namanya mahabbah. Tidak lagi berjarak, tidak terhijab oleh konsep, tidak terhijab oleh amal, tidak terhijab oleh hikmah. Kita langsung merasakan Allah dalam hidup kita. Itu cirinya mahabbah. Terus, nah, ini sebenarnya syair yang diucapkan oleh Rabi'ah setelah banyak orang melamar dia dan semuanya ditolak. Kenapa? Karena fokusku sekarang hanya Allah saja. Sudah cukup bagiku Allah. Jadi Rabi'ah saat itu berceramah, saudara-saudaraku, kholwat merupakan ketenangan dan kebahagiaanku. Aku ini merasa puncak, merasa bahagia luar biasa dalam kholwat. Mohon maaf, sudah tidak menerima lowongan suami lagi. Iya. Jadi aku sudah asik sama Allah. Katanya Rabi'ah, kekasihku selalu di hadapanku. Tak mungkin aku mendapat penggantinya. Aku sudah ngerti bener indahnya, dahsyatnya kekasihku yang satu itu. Jadi aku tidak akan nyari lagi. Bahkan katanya Rabi'ah, cintanya pada makhluk itu cobaan bagiku. Ini namanya cemburu. Mbok kekasihku itu milikku saja, tidak usah mengasihi yang lain. Tapi dia ini sangat maha penyayang, maha pengasih. Maka itu cobaan bagiku. Dialah tujuan hidupku. Nah, oh hati yang ikhlas, oh tumpuan harapan, berilah jalan untuk meredam keresahan. Oh Tuhan, sumber bahagia dan kehidupan, kepadamu saja kuserahkan hidup dan keinginan. Kupusatkan seluruh jiwa ragaku demi mencari ridhomu. Jadi enggak punya suami aku enggak gelisah, enggak punya apa-apa aku enggak galau. Yang bikin aku galau cuma satu, ridhomu. Kamu ridho enggak ya padaku? Apakah harapanku akan terwujud? Jadi satu-satunya yang difokusi oleh Rabi'ah itu hanya Allah ini kira-kira ridho enggak kalau aku gini ya. Jadi bukan lagi urusan suami, bukan lagi urusan kekayaan. Meskipun miskin luar biasa, banyak hartawan yang ingin bantu. Ada cerita seorang hartawan ingin bantu Rabi'ah, cuma takut karena dia tahu pasti ditolak. Akhirnya melalui sahabatnya Sufi, namanya Sufyan Sauri. Pak Sufyan, mbok tolong saya ingin bantu Rabi'ah, cuma Rabi'ah ini mesti tidak mau, mbok sampean yang ngomong.
Sufyan Tsauri, ya sudah coba tak bantu. Bilang, Mbak Yu Robiah ini loh, saya kesini. Sebelum Sufyan Tsauri ngomong, ada apa sih? Apakah ada yang mau ngasih bantuan aku? Ya, ada hartawan itu yang mau ngasih bantuan sampean. Kan kelihatannya sampean hidupnya kok susah gitu. Jawabannya Robiah tidak jawab. Gini aja deh, kamu ngerti toh kira-kira aku jawab apa? Iya sih. Ya sudah. Jadi akhirnya nggak jadi, sudah nggak jadi dibantu. Oke, jadi ada cerita lagi satu ketika Robiah ini punya puasa. Dia merasa nanti maghrib buka puasa, aku masih punya bawang satu untuk buka puasa. Jadi buka puasanya pakai bawang. Begitu maghrib mau buka puasa ke dapur, loh bawangnya kok ndak ada. Ya sudahlah pakai air aja. Tiba-tiba ada burung lewat jatuh, bawa bawang satu dijatuhkan di depan Robiah. Robiah lihat bawang itu, ndak usah, nanti tipuan, nanti aku jadi manja. Pingin opo-opo langsung datang. Kalau kamu kan seneng, bayangkan tiba-tiba datang. Tapi kalau Robiah ndak. Kalau diginiin terus sama Allah, nanti jangan-jangan aku manja. Ndak usah tak ambil bawangnya, cukup dengan air saja. Nah, itu Robiah. Ya jangan disamakan jiwanya kayak kalian, tapi pelan-pelan bisa ditiru. Oke. Ini juga ada satu cerita, satu ketika Robiah ini jatuh, tangannya patah. Dan ya lama tidak sembuh-sembuh, terus dia baca syair, bukan mengeluhkan patahnya tangan. Ya Tuhan, lenganku telah patah. Aku merasa penderitaan yang hebat atas segala yang telah menimpaku. Aku akan menghadapi segala penderitaan itu dengan sabar, tidak masalah. Namun aku masih bertanya-tanya dan mencari jawabannya. Apakah Engkau ridho akan aku, ya Allah? Oh Tuhan, inilah yang selalu mengganggu langit pikiranku. Tanganku patah nggak masalah, aku sengsara nggak masalah. Aku masih pengen tahu kamu itu ridho padaku ndak, ya Allah? Aku gini ini loh. Nah itu Robiah. Jadi dia ndak galau oleh apapun. Sumpah kayak apapun hidupnya, diculik, diperbudak orang ndak masalah. Dia cuma, ini Allah ridho ndak ya kira-kira kalau aku gini nih. Nah, bisa kamu tiru kalau sedang ngapain sumpah. Tidak apa-apa lah kayak gini, tapi Allah ridho enggak? Dalam hal apa saja. Itu yang selalu ditanyakan Robiah. Oke, terus Robiah itu, ya tadi karakternya orang Cina memang selalu rindu pada Allah. Setiap, dia kan tidak pernah tidur sholat malam sampai fajar. Biasanya fajar dia tidur sebentar, tapi setiap kali bangun tidur kalau pagi dia membaca syair ini, memarahi dirinya. Wahai jiwa, berapa lama engkau tertidur? Sampai kapan engkau tertidur? Engkau terlalu nyenyak tidur. Akankah engkau tertidur saja tanpa terbangunkan kembali, kecuali oleh trompet hari kebangkitan? Jadi kalimat ini terkenal karena banyak orang mendengar. Setiap kali pagi habis dia tidur sebentar sebenarnya, karena semalaman gak tidur, asik sama Allah. Begitu dia sadar, aku ketiduran, jiwanya sendiri dimarahi. Kamu itu kok senengane tidur toh ya, mbok ndak tidur asik terus sama Allah kan enak. Itu jadi cara Robiah mendidik dirinya. Kalau kita kan enggak. Ya ndak usah dikasih contoh. Jauh ya, tidak apa-apa. Ini salah satu contoh jiwa yang benar-benar jatuh cinta sama Allah. Ini lagi, itu syair malam dan syair pagi yang terkenal. Dari setiap malam, ketika malam mau datang, biasanya syair ini dia. Wahai Tuhanku, tenggelamkanlah aku dalam mencintaimu, sehingga sehingga aku tidak lagi membuangkanmu. Ya Robbi, bintang di langit telah gemerlapan, mata telah bertiduran, pintu-pintu istana telah terkunci,
Dan setiap pecinta telah menyendiri dengan yang dicintainya. Namun inilah aku berada di hadiratmu. Jadi sebelum memulai aktivitas malam hari, asyik sama Allah biasanya ini. Ya Allah, bintang sudah muncul, bulan sudah muncul, pintu-pintu telah tertutup, para pecinta sudah sama pasangannya sendiri-sendiri, dan inilah aku di depan pintumu. Jadi Robiah yang datang apel sama Allah tiap malam, waktu semua orang tidur. Dan ini dilakukan setiap malam. Jadi asik sama Allah, biar aja yang lain sama yang dicintainya masing-masing. Biar aja semua pintu tertutup. Pokoknya hanya Engkau yang aku inginkan, yang aku rindukan. Setelah semalaman begitu, terus pagi hari, syair ini yang dia baca. Tuhanku, malam telah berlalu dan siang segera menampakkan diri. Aku gelisah, apakah amalanku Engkau terima hingga aku merasa bahagia, ataukah Engkau tolak sehingga aku merasa gelisah? Demi kemahakuasaanmu, inilah yang akan aku lakukan selama Engkau memberi aku hidup. Sekiranya Engkau usir aku dari depan pintumu, aku tak akan pergi, karena cintamu telah memenuhi hatiku. Jadi kalau pagi dia bermunajat sama Allah, ya Allah, malam sudah selesai, sekarang siang telah datang. Amalanku semalaman tadi Engkau terima apa enggak ya? Tapi aku akan selalu begini, aku akan selalu di depan pintumu. Kamu bukakan pintu apa enggak, aku akan ada di sini. Kamu sambut atau tidak, aku akan ada di sini. Karena aku sudah terlanjur jatuh cinta denganmu. Nah itu Robiah. Jadi 24 jam hidupnya hanya untuk Allah. Kerinduan yang tiada henti pada Allah. Terus